Hai guys, perkenalkan saya mahasiswa atas nama Lucia Lurmuri dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, kelas A5 Keperawatan semester 1. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ilmu Dasar Keperawatan 1 atau IDK 1 oleh Nurse Fandri Kalo SK. Yaitu tentang sistem perkemihan dan sistem reproduksi. Yang pertama, sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan organ vital yang berperan dalam ekskresi dan eliminasi sisa hasil metabolisme tubuh dan dalam keseimbangan mereabsorpsi air dan substansi terlarut dalam darah serta mengeliminasi setiap substansi yang tidak dibutuhkan tubuh. Sistem urinaria adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin pada manusia. Sistem ini terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter, kandung kemih, dan uretra. Fungsi dari sistem perkemihan adalah yang pertama, meregulasi volume darah dan tekanan darah dengan mengeluarkan sejumlah cairan ke dalam urin dan melepaskan eritropoietin serta melepaskan renin. Yang kedua, menstabilkan pH darah dengan mengontrol jumlah keluarnya ion hidrogen dan ion bikarbonat ke dalam urin. Yang ketiga, untuk menghemat pengeluaran nutrisi saat pembuangan nitrogen, yaitu melalui urin dan asam urat. Yang keempat, membantu hepat untuk mendeteksi racun selama kelaparan, deaminasi asam amino yang dapat merusak jaringan. Bagian-bagian sistem perkemihan terdiri dari yang pertama, ginjal atau renal, yang kedua ureter, yang ketiga vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat uretra. Yang pertama, ginjal. Kedudukan ginjal di belakang dari kalbum abdominalis, di belakang peritoneum, pada kedua sisi vertebra lumbalis 3, melekat langsung pada dinding abdomen. Fungsi ginjal yaitu yang pertama, mengeluarkan zat toksis atau racun, keseimbangan cairan, keseimbangan asam basa, mengeluarkan sisa metabolisme yaitu melalui urin, kreatin, dan lain-lain. Lapisan ginjal. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau kapsul renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. Lapisan ginjal terbagi atas 2 bagian, yaitu yang pertama lapisan luar, yaitu lapisan korteks atau substantia corticalis. Yang kedua, lapisan dalam, yaitu lapisan medula atau substantia medullaris. Yang kedua, ureter. Ureter terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Lapisan dinding ureter terdiri dari yang pertama lapisan luar atau jaringan ikat atau fibrosa, yang kedua lapisan tengah atau polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristialik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin dalam ureter. Yang ketiga, vesika urinaria atau kantung kemih, yaitu sebuah kantung dengan otot yang mulus yang berfungsi sebagai penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya karena kandung dapat mengembang dan mengampis. Proses miksi yaitu yang pertama, distensi kandung kemih kurang lebih 250 Celcius ke refleks kontraksi dinding kandung kemih, ke relaksasi sphincter internus, ke relaksasi sphincter eternus, ke pengosongan kandung kemih. Yang kedua, kontraksi kandung kemih dan relaksasi sphincter diantarkan melalui serabut saraf simpatis. Yang ketiga, persarafan vesika urinaria diatur thoracolumbar dan kramal dari sistem saraf otonom. Yang ketiga, uretra. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria, uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Yang kedua, reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah
sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Banyak zat non-hidup seperti cairan, hormon, dan feromon juga merupakan aksesoris penting untuk sistem reproduksi. Tujuan reproduksi yaitu setiap makhluk hidup yang memiliki kemampuan untuk berproduksi untuk menjaga kelestarian jenisnya. Proses sistem reproduksi pada manusia memiliki dua jenis, yaitu sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan yang berbeda untuk saling melengkapi dan membentuk individu baru. Organ reproduksi wanita terdiri dari yang pertama ovarium, yang kedua oviduk, yang ketiga uterus, dan yang keempat vagina. Fungsi ovarium atau indung telur yaitu organ yang memproduksi ovum, hormon estrogen, serta progesteron. Yang kedua oviduk atau tuba falopi atau saluran telur, fungsinya menyalurkan sel telur ke uterus dengan gerak peristaltik dibantu silia pada dindingnya. Yang ketiga uterus atau rahim, yaitu tempat berkembangnya embrio selama kehamilan, bisa berkembang sampai 500 kali bentuk awal. Yang keempat vagina, berfungsi sebagai jalan keluarnya bayi pada proses kelahiran dan tempat darah menstruasi atau keluarnya haid. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari yang pertama testis, yaitu kelenjar kelamin penghasil sperma dan hormon testosteron. Yang kedua penis, merupakan alat kelamin luar yang fungsinya untuk menyalurkan sperma. Yang ketiga vas deferens, yaitu saluran tempat sperma diproduksi, dimatangkan untuk masuk ke dalam penampungan sperma. Fertilasi atau pembuahan, yaitu proses peleburan antara satu sel telur dengan satu sel sperma yang sudah matang. Proses terjadinya di dalam oviduk. Sel telur yang sudah dibuahi berubah menjadi sigot, menempel di dinding rahim yang akan menyebabkan terjadinya proses kehamilan. Jika perempuan tersebut tidak bisa dibuahi, maka akan terjadi proses menstruasi, yang mana menstruasi adalah proses melurusnya dinding rahim disertai sel telur yang tidak dibuahi dipenuhi oleh hormon progesteron. Penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi, yaitu yang pertama HIV/AIDS, yaitu gangguan pada sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Yang kedua gonore, disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang ketiga sifilis, disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Yang keempat herpes simplex genitalis, disebabkan oleh virus herpes simplex yang menyerang kulit dan menyebabkan lepuh dan menjadi luka. Yang kelima keputihan, disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans. Demikianlah presentasi singkat dari saya.